simpel pertanyaannya, tinggal jawab saja iya atau tidak, kan begitu. Tapi dia malah temperamen, marah-marah. Dan pada akhirnya ribut di internalnya sendiri. Jadi gak perlu capek-capek dia kubunya Pak Jokowi itu kan membantah argumentasi yang mereka lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kondisi terbaru ya, kondisi internal para pemburu ijazah Jokowi. Yang semakin kesini naga-naganya semakin tidak akur, tidak solid ya kan, karena mulai saling serang sendiri. Nih ya kan, ini orang kok sepertinya setengah pengecut, mungkin seperti itulah. Akhirnya si Tompel ini diduga mengundurkan diri sebagai pengacaranya Mbah Egy. Nggak mau membela Mbah Egy lagi, cukup si Panji dan kawan-kawan. Ya mungkin si Tompel menganggap Mbah Egy ini pengecut gitu loh, dan hanya memanfaatkan rekan-rekannya. Pada saat menggerujuk UGM dan rumah Jokowi di Solo, Mbah Egy juga nggak hadir ya kan. Iyalah, padahal dia yang paling keras koar-koarnya. Baru sadar ya Pel, baru sadar kalian cuma dipermainkan. Iyalah. Dan setelah tidak lagi dibela Tompel, akhirnya Mbah Egy menyewa Rasman sebagai pengacaranya ya. Dan kini Rasman ya dengan Tompel saling serang. Lucu gak? Ya lucu lah ya. Ternyata teman-teman ya, kalau dibiarkan saja ya, mereka ini akan saling serang-serang sendiri ya kan, ribut-ribut sendiri dan jotosan-jotosan sendiri. Iya, kita tonton saja dari jauh ya bagaimana perkembangan selanjutnya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Dan pada akhirnya ribut di internalnya sendiri. Jadi gak perlu capek-capek dia kubunya Pak Jokowi itu kan membantah argumentasi yang mereka lakukan. Toh ternyata ada temannya Bang Egy yang bernama Bang Rasman ya, sebagai pengacara juga gitu, tapi tidak memposisikan diri sebagai kuasa hukum. Dia bertanya tuh kepada Khozinuddin, kenapa kok dia menarik diri sebagai kuasa hukum dari Bang Egy Sujana? Dan ketika ditanya pertanyaan itu, sebenarnya simpel pertanyaannya, tinggal jawab saja iya atau tidak, kan begitu. Tapi dia malah temperamen, marah-marah. Di sini sebenarnya sudah jelas ya, bahwa saya melihat narasi yang disampaikan Bang Rasman di situ, posisinya seperti apa. Dan ternyata yang dikatakan Bang Rasman sebenarnya sudah benar. Apa itu? Fokus saja kepada apa yang mereka selama ini tuduhkan tentang masalah ijazah. Tidak perlu melebar kemana-mana gitu kan ya, apalagi mengatakan kriminalisasi lah, ini dan itulah, kan begitu ya. Fokus saja, jalani itu proses hukumnya. Kalau tidak cocok ataupun kalau tidak puas, bisa nantinya mengajukan banding, kan gitu. Tapi itu tidak mereka lakukan, justru malah membuat buku ya kan, membuat ini dan itulah, datang ke sini dan itu yang mereka lakukan selama ini. Jadi pada akhirnya ternyata bukan poinnya masalah ijazahnya Pak Jokowi, bukan. Karena apa? Ya karena tadi bikin buku melebar kemana-mana, kan begitu ya. Kalau mau fokus kepada apa yang mereka selama ini tuduhkan, jalanilah proses hukum itu. Dan sekarang apa? Ribut di internalnya. Iyalah, betul ya. Jadi saya juga sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Rasman gitu ya, bahwa kalau ingin nih kan mengungkap kebenaran terkait ijazah Jokowi yang palsu ataukah tidak, ya fokus pada pembuktian ya. Ya dari sini sebetulnya yang menurut saya waras itu adalah Rasman gitu ya.
Tetapi menurut saya bukan hanya si Rasman ya, si Tompel sebetulnya juga sudah menyadari. Mungkin sejak awal yang bersangkutan memang menyadari bahwa ijazah Jokowi itu asli dan mereka ini cuma main-main saja seolah-olah memperkarakan, ya kan, mungkin karena ada imbalan tertentu yang dijanjikan oleh pihak-pihak tertentu, atau mungkin hanya sekedar numpang tenar dan lain sebagainya. Tapi sudah kadung nyemplung, ya kan, mereka sudah kadung nyemplung dan mereka tahu hanya dimanfaatkan, mau balik rasanya malu gitu. Hahaha. Jadinya dia bikin hal-hal ya yang sebetulnya nggak ada hubungannya dengan tuduhan ijazah palsu tersebut. Tapi nggak masalah lah ya, lanjutkan ya, silakan terus jotosan, lanjut. Video edisi khusus untuk Rismon Sianipar dan Roy Suryo dan teman-temannya. Jadi kalian itu adalah orang-orang yang sudah terlanjur nyemplung atau terlanjur berbuat, sehingga kemudian ini semua tinggal dibuktikan dan dihukum. Oke, dalam proses hukum ini saya ingin menyarankan, ini saran dari praktisi hukum ya, mantan praktisi hukum tetapi sekarang sudah tidak aktif. Jadi saran saya, teman-teman Roy Suryo CS ini harus bersikap kooperatif ya, bersikap kooperatif, karena hal itu nantinya akan membuat kalian itu diperhitungkan oleh penyidik. Oke, ya, dalam proses hukum itu ada namanya penangguhan penahanan atau kalian bebas dilepaskan. Tetapi ketika kalian diperiksa, kalian harus wajib datang ke penyidik. Nah, untuk bisa dapat tiket penangguhan penahanan, kalian harus menunjukkan itikat baik. Itikat baik itu salah satunya adalah ya, tidak mengulangi perbuatan kalian, tidak menghilangkan barang bukti, sehingga kalau kalian seperti ini ya, belum apa-apa sekarang sudah mau mengungkap ijazah palsunya Gibran. Emang ya ijazah palsunya Pak Gibran itu memang ijazahnya palsu? Emang ya? Dari mana buktinya? Dari foto? Apakah kalian hanya bisa melihat itu semua dari jendela? Lihatlah masalah dari satelit, bro. Dari satelit. Karena permasalahan ijazah palsu itu simple. Ketika Universitas Gadjah Mada sudah menyatakan bahwa itu asli, tidak perlu dicari apapun, itu sudah sakral hukumnya. Jadi teman-teman, posisikanlah dirimu itu mempermudah tim pengacaramu atau tim pendampingmu dalam mendampingi dirimu, dalam membela kau. Jadi yang dibela itu bukan kesalahanmu, tetapi hak-hak hukummu. Karena meskipun kamu telah terbukti nantinya ya, secara melawan hukum, memfitnah Bapak Jokowi, ketika semua itu nanti berada dalam proses hukum, kamu tetap punya hak. Haknya apa? Satu, kamu diperiksa dalam keadaan sehat, kamu diperiksa sesuai dengan aturan KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena perbuatanmu telah memenuhi hukum material, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dugaan fitnah. Seperti itu saja, simple. Jadi posisikanlah dirimu secara tepat supaya nanti kamunya strategis, supaya kesalahan yang kamu lakukan itu tidak semakin berat. Karena itu juga nanti jadinya pertimbangan hakim. Ketika hakim nanti menilai sikapmu dalam menempuh proses perjalanan ini tidak bagus, maka hukumanmu akan bisa-bisa diperberat. Dari yang tadinya kamu maksimalnya dihukum 7 tahun, kamu divonis kemungkinan bisa 3 tahun, 4 tahun, bisa dimaksimalkan jadi 7 tahun. Oh, ya kalau datang, ya kan, ketika diperiksa langsung datang kan nggak keren, ya kan. Kita tunjukkan dulu kepada rakyat, kepada masyarakat bahwa kita ini memiliki daya tawar gitu loh. Jangan main-main lah, ya kan, enak-enak aja ya kan, main menentukan tersangka, ya kan, menentukan saksi, main panggil-panggil aja. Ya, kita sebagai warga negara Indonesia yang sedang unjuk gigi ya jangan datang dulu. Tapi dia nggak tahu gitu loh, bahwa tindakan-tindakannya itu justru nanti bisa memperberat hukuman gitu loh. Minimal ya kan, kalau tidak memperberat hukuman itu menjadi salah satu indikator ya, dasar hakim nanti atau tim penyidik saat ini untuk menetapkan dia sebagai tersangka gitu loh. Itu kan kebodohan mereka di situ gitu loh. Ya, tapi ya memang seperti itulah. Kalau mereka nggak bodoh, nggak mungkin lah mereka itu akan menuduh ijazah Jokowi palsu. Karena sudah jelas-jelas asli, mereka masih ngotot ijazah Pak Jokowi palsu. Berarti apa? Ya bodoh lah. Ya jelas lah. Semua tindakannya, semua pilihannya ya keliru. Wajar ya, lanjut. Jadi sekali lagi, bagi publik yang ingin tahu argumentasi dari Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tiva Uzia Tiasuma berkaitan dengan polemik ijazah palsu saudara Joko Widodo, silahkan ya mengakses. Tapi kata klien kami harus pre-order karena tidak punya anggaran untuk mencetak dulu. Jadi pre-order, nanti akan dicetakkan. Harga saya kurang tahu, nanti bisa diinformasikan lebih lanjut. Yang jelas tebalnya lebih dari 500 halaman.
Kasihan kali aku sama orang yang satu ini sebetulnya teman-teman ya. Dari sini kelihatan loh bahwa sebetulnya kegiatan mereka selama ini itu sudah mulai kehabisan amunisi ya. Mungkin Bohir sudah mulai menarik diri, mengurangi supply-supply-nya, tidak sesuai dengan janjinya dulu yang katanya akan memberikan sekian miliar ya kan, ya politikus ya kan. Mana mungkin janjinya itu jujur ya kan. Nah, karena mereka sudah kadung nyemplung ya, dana dari Bohir mulai sedikit, jadinya apa? Mereka jualan buku. Hahaha. Pel. Ternyata selain sebagai pengacara, kau juga merangkap sebagai sales buku toh. Pel. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya mohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.